Baiklah, di sini saya Tita Renagesi akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler atau biasa kita kenal dengan sistem peredaran darah. Sistem kardiovaskuler itu diperantarai oleh suatu organ yaitu jantung, di mana jantung itu sebagai salah satu hal yang penting dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh. Jadi sesuai dengan fungsinya, jantung memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian darah harus dipompa secara konstan ke seluruh pembuluh darah sehingga dapat mencapai sel tubuh dan terjadi pertukaran material. Selanjutnya kita ke anatomi jantung. Anatomi jantung terdiri atas dua bagian atau 4 ruangan yang terbagi lagi menjadi dua bagian atas dan dua bagian bawah. Dua bagian atas disebut sebagai superior atau biasa kita kenal dengan atrium, sedangkan bagian bawah atau inferior disebut sebagai ventricle. Bagian-bagian itu sudah mempunyai fungsinya masing-masing, di mana bagian superior atau bagian atas menerima darah dari 3 vena, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Sedangkan ventricle kiri, dia menerima darah dari paru melalui vena pulmonalis. Karakteristik ventricle kiri ini lebih besar dan merupakan ruangan jantung yang paling tebal. Nah, ini adalah gambaran dari 4 ruangan jantung tersebut. Selanjutnya, ketebalan otot jantung dan fungsinya. Jantung itu sudah mempunyai ruangan sendiri-sendiri. Tebalnya pun juga berbeda. Kenapa berbeda? Karena tergantung dari fungsinya masing-masing. Sebelah kanan itu hanya memompa ke paru. Ventricle kanan hanya memompa ke paru sehingga jaraknya pendek. Ketika jarak pendek, maka tekanannya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian ventricle kiri memompa darah dengan jarak yang jauh. Jadi ventricle kiri itu memompa dari jantung ke seluruh bagian tubuh, maka tekanannya juga harus tinggi. Tahanan aliran darah juga lebih luas, makanya ventricle kiri itu bekerja lebih berat dibandingkan ventricle kanan untuk mempertahankan rata-rata aliran darah, sehingga dari strukturnya otot jantung sebelah kiri atau ventricle kiri akan jauh lebih tebal dibandingkan dengan ruang jantung yang lain. Ini adalah gambaran dari sirkulasi jantung. Awalnya dimulai dari masuknya darah di ventricle kanan, kemudian dari ventricle kanan masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah masuk ke paru-paru, darah akan digantikan oleh O2. Jadi ketika kita menghirup O2 itu akan mengikat darah di paru-paru. Nah, kenapa darahnya di gambar itu biru? Di sini saya gambarkan sebagai warna biru karena untuk menggambarkan bahwa kadar O2-nya itu sedikit atau tinggi akan CO2. Jadi ketika di paru-paru, darah akan mengikat O2 yang diambil dari pernapasan. Selanjutnya ketika dari pernapasan, dari paru sudah mengikat O2, maka darah sudah kaya akan O2. Jadi ketika sudah kaya O2, darah siap untuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Ketika melalui vena pulmonalis, darah kembali menuju ke atrium kiri terlebih dahulu, baru ke ventricle kiri. Nah, setelah diganti ke kiri, baru darah disirkulasikan ke seluruh tubuh dan kemudian ke seluruh sel-sel tubuh. Sel akan menerima darah dari jantung untuk kemudian akan melakukan respirasi sel. Setelah respirasi itu hasilnya O2. Nah, O2 akan menembus ke kapiler darah untuk di pembuluh darah, kemudian dia akan kembali ke jantung untuk kembali ke pulmonalis supaya mendapatkan O2 kembali. Ini adalah siklus peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru, kemudian kembali lagi ke jantung, yang dimana dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan terakhir ke serambi kiri. Selanjutnya ini adalah gambaran untuk peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung lagi, yang dimana dimulai dari bilik kiri, aorta, seluruh tubuh kecuali paru-paru, kemudian ke vena cava, dan terakhir ke serambi kanan. Itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.